Oke, selamat siang pemirsa Ratito. Kita kembali lagi ke channel Ratito TV. Kali ini kita bersama narasumber seorang fish hunter alias seorang pemancing profesional dari Jogja. Kita sapa dulu Mas Sengung. Halo, Selamat siang Mas Sengung. Iya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik saja dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Sehat walafiat ya. Iya. Sehat juga waras juga ya. Iya, jauh itu pasti. Soalnya sehat belum tentu waras. Nah, oke Mas Sengung. Pertama-tama saya ingin menanyakan ini masalah mancing karena emang topik kita kali ini adalah mancing ya. Gimana? Sejak kapan Mas Sengung ini mulai suka atau mulai hobi dengan mancing? Nek hobi itu mungkin mulai SMP ya. SMP. Tapi kalau belajarnya ya dari SD lah. SD udah mulai ikut seneng dengan juran gitu ya? Iya, ikut-ikutan dengan juran bambu. Tapi ya nggak tahu sih arahnya mau mancing apa, yang penting ikut. Pokoknya nggak begitu bawa kail, bawa umpan, masukin ke air itu udah gitu ya. Awalnya dulu seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi nggak tahu itu mau ngarah ikan atau apa, nggak tahu. Yang penting ikut kakak-kakak seperti itu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu udah bisa menentukan ya. Ini misalnya di spot ini tuh apa toh ikannya, di spot ini apa toh ikannya, udah mulai bisa nganalisa sekarang ya. Kalau sekarang ya sedikit banyak sudah dapat. Ya. Dan musim-musimnya itu sudah dapat diprediksi, diperkirakan akan ikannya apa gitu ya kan. Dan musim dan suhu itu juga bisa. Oh, suhu juga ngaruh juga gitu ya. Ya ngaruh banget. Terus gini Mas Sengung. Mungkin kan banyak yang bertanya-tanya nih dari rekan-rekan sama pemancing ini. Sebenarnya gimana tuh caranya memilih spot mancing yang bagus itu? Menurut Mas Sengung sendiri. Sebenarnya baik itu di sungai maupun di laut. Kalau Mas Sengung sendiri biasa di laut apa di sungai? Di sungai ya ikut di laut juga. Pasiran itu juga ikut. Oh, terus tadi pertanyaan saya tadi, bagaimana cara menentukan spot yang bagus? Kalau kita di di sungai dulu ya. Sungai dulu, oke, sungai dulu. Sungai dulu ya itu satu, sungai itu dalam kondisi masih alami lah, masih sehat kondisi alamnya. Satu. Keduanya itu jarang dijangkau masyarakat. Karena kalau sering dijangkau masyarakat itu biasanya pencemarannya semakin banyak. Satu. Terkeduanya itu mudah orang yang pakai strom itu. Itu sangat merusak sekali. Benar. Nah, kalau meskipun di beberapa lokasi itu juga sudah dilarang untuk pemakaian strom sendiri ya kan. Tapi kan yang namanya orang kan kita nggak bisa nyari celah itu ya. Pasti bisa nyari celah kan. Betul. Tapi kalau lokasinya itu susah dijangkau. Nah, seperti itu kan kalau pakai peralatan seperti strom itu kan butuh peralatan yang panjang. Betul. Itu kan dia agak kesusahan untuk menjangkau lokasinya itu. Alias emang di situ emang ini ikan-ikannya pun masih nyaman lah di situ ya kan. Masih nyaman di situ. Soalnya kalau jarang dijangkau orang, tidak terlalu ramai, itu juga ikan akan nyaman di situ juga. Kalau terlalu bising, terlalu ramai, ikan juga walaupun ada kadang ikan itu seperti stres gitu loh. Jadi susah. Jadi ketika ikan stres pun ketika misalnya di situ kita mencoba memancing di situ dan ikan stres memang itu potensi untuk strike-nya itu kecil ya? Iya. Untuk mendapatkan ikannya gitu ya? Iya, itu. Kalau untuk teori seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ikan sudah kondisinya alamnya sudah tidak mendukung, banyak gangguan seperti itu, ya ikan pasti akan susah. Iya. Itu untuk yang di sungai. Untuk kemudian untuk yang di laut sendiri itu kalau gimana? Di laut untuk menentukan spot yang bagus itu. Spot yang bagus ya sebenarnya satu ya sama sih, nggak terlalu banyak pengunjung. Gitu. Terlalu ramai, dan untuk itu kan ada palungnya itu loh. Dekat palung itu biasanya banyak ikan. Tempat untuk ikan istilahnya bermain lah, seperti itu ya. Kalau ikan kecil ya dia mencari makan di pinggiran, terus kalau ikan yang besar kan dia akan tertarik karena banyak ikan yang kecil-kecil. Makanannya kan di situ. Makanannya seperti itu kan siklusnya mata rantai makanannya seperti itu. Yang kecil pasti akan dimangsa yang besar seperti itu. Kalau itu jauh dari palung laut lah, itu ya ada sih, tapi nggak sebanyak yang dekat di palung itu gitu. Atau di dekat muara. Kalau dekat muara kan makanan ikan itu lebih banyak tersuplai dari
sungai yang masuk itu Jadi nanti ikan-ikan kecil sebagai apa istilahnya sebagai mangsa daripada ikan-ikan yang besar pun akan ada di situ ya. Iya, dia Secara akan otomatis mencari ikan yang besar juga akan datang di situ. Iya, teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya kalau di laut itu ada musimnya juga, cuacanya itu juga sangat berpengaruh. Kalau di laut itu sangat berpengaruh ya, seperti angin. Angin itu ya. Angin itu kalau terlalu kencang ya juga ikan itu akan menjauh karena itu kan berpengaruh di arus. Nah, arusnya juga itu diperhatikan. Terus kalau cuaca itu suhu. Suhu airnya itu. Airnya kalau misal posisi pas bulan purnama itu kan pasti dingin ya. Dingin. Nah, lebih dingin itu ikan kalau di air yang dingin itu biasanya kurang agresif, ya lebih tenang. Berarti secara teori juga untuk ikan-ikan itu sendiri itu juga lebih suka di air yang suhunya agak hangat gitu. Iya, itu sudah teorinya seperti itu. Pasti ikan itu akan mencari air yang hangat. Akan jadi bermigrasi ke area yang hangat gitu ya. Iya, seperti itu. Gitu. Oke. Terus kalau Mas Sengkong sendiri dari sungai sama pantai itu biasanya lebih suka yang mana? Nah, saya untuk spotnya semua suka. Tapi lebih sering ke yang mana? Kalau saya untuk dalam waktu dekat belakangan ini aku lebih suka ke sungai ya karena waktunya ya. Kalau di sungai itu mengatur waktunya lebih mudah. Kita tahu nanti jam sekian selesai mau pulang. Nah, kalau di pantai itu lebih nggak terasa lagi. Waktunya lebih cepat gitu. Iya, tahu-tahu. Karena kalau di pantai seperti hanya kita piknik ya kan? Iya, seperti kita piknik. Jadi waktu itu cepet banget gitu. Jadi kita biasanya ngelanturnya lebih panjang kalau di pantai. Kalau di pantai ya. Tapi kalau asiknya semua sama sih. Semua sama ya. Tinggal nikmatinya. Tinggal gimana kita menikmati proses mendapatkan strike-nya itu ya kan. Yang dinikmati kan prosesnya itu. Itu ilmu tingkat tinggi. Cara melatih kesabaran ekstra ya kan. Kalau itu. Oke, terus gini Mas Sengkong, tentu kalau di sungai maupun di laut itu nggak akan lepas dari yang namanya hambatan atau kendala-kendala ya kan. Tentu di sungai ada kendalanya, di laut sendiri juga mesti ada kendalanya. Nah, kalau kendala menurut Mas Sengkong sendiri, kendala yang Mas Sengkong hadapi ketika memancing di sungai itu apa saja? Nah, kalau kendala di sungai kan itu pasti arusnya itu dia kan langsung dari pegunungan kan, arahnya dari situ. Jadi di situ pasti banyak sampahnya itu lebih banyak di situ seperti sampah ranting seperti ranting. Karena di pinggiran sungai biasanya sih ada pohon bambu itu ya. Terus itu bekas bangketan yang rusak ambrol seperti itu kan juga itu sebagai tantangan mengganggu lah. Tapi itu juga bagus juga seperti itu karena itu air juga ikan bisa bersembunyi gitu ya. Kalau di laut itu seperti terumbu karangnya. Terumbu karangnya. Walaupun itu risiko bagi pemancing itu tersangkut itu, tapi kemungkinan di situ ada ikan banyak ikannya itu lebih besar. Lebih besar ketika dibandingkan dengan spot yang di situ cuman nggak ada apa-apa, alias bersih gitu ya. Kalau di sungai seperti itu, semakin di situ tuh banyak seperti ranting, kayu-kayu yang tersangkut di situ, batu-batu bekas proyek atau yang ambrol di situ. Nah, itu tempat spot untuk sebenarnya itu sembunyi ikan dan emang potensinya lebih tinggi ya. Nah. Iya, di situ. Tapi kan di situ nanti anggap aja seperti senarnya sampean kan nanti kan bisa tersangkut di situ alias mungkin bisa putus juga ya kan? Nah, itu sudah hal yang biasa bagi pemancing di alam. Ya? Itu sudah gitu. Kita sebelum mancing di situ kita sudah tahu resikonya lah. Resikonya itu yang namanya mancing di sungai itu pasti putus seperti itu tuh sudah wajar, itu hal wajar. Makanannya iya, itu sudah gitu ya? Udah biasa lah. Oke. Terus itu kalau untuk yang di sungai, kalau misalnya untuk yang di laut sendiri itu biasanya kendalanya apa? Kalau di laut itu biasanya yaitu kalau untuk sangkutan seperti itu lebih sedikit ya, lebih kecil. Soalnya kita kalau di laut itu biasanya
yang nyangkut itu bukan jarang sih, yang ya musim seperti itu ada, musim sampah itu ada. Kalau musim-musim penghujan kayak gini kan sungai pada banjir, jadi seperti ranting-ranting itu masuk ke laut. Tapi kalau nggak pas itu kan paling cuman 2-3 hari itu nanti akan bersih lagi, bersih lagi. Akan terseret ombak gitu ya. Oh, kalau di laut itu untuk yang kendala seperti itu lebih kecil, lebih kecil dengan yang di sungai di sungai. Tapi kalau di laut itu emang yang membedakan ikannya itu bisa diprediksi spotnya apa musimnya. Jadi walaupun pas airnya bagus tenang, tapi kalau itu bukan pas musim ikan itu minggir, itu yo sulit juga. Walaupun kita nggak pernah tersangkut, tapi kalau nggak ada ikannya ya percuma. Berarti emang apa ya, latihan untuk sabarnya lebih tinggi ya. Ya. Kesabarannya itu. Oke, terus ini tentu ketika misalnya kita berhadapan dengan sebuah kendala, tentu kan sebenarnya kan kita kan bisa apa istilahnya ya minimal kan meminimalisir kendala. Kalau menghilangkan mungkin nggak bisa ya, masa ya kita mau mengambil semua ranting-ranting yang ada di situ ya kan. Nah, maksud saya gini, bagaimana cara Mas Sengung untuk apa ya meminimalisir risiko tadi ketika misalnya jenengan memancing di area yang di situ banyak sekali ranting-ranting pohon ataupun bekas-bekas bangketan yang runtuh di situ, itu cara menyikapinya gimana itu? Kita ngafalin aja. Jadi misal kita lempar di satu titik, kalau di situ kita sering tersangkut, kita harus geser. Kita mencari titik-titik spot yang lebih aman. Yang lebih aman itu pasti ada seperti itu. Jadi misal aku melempar ke situ 2-3 kali kesangkut, nah aku harus geser. Soalnya di situ ada sangkutannya. Ada sangkutnya. Nanti gitu ya? Kalau kita sering mancing di sini, main-main di situ, mancing terus di sini, itu akan hafal. Ya kan, hafal ya. Jadi titik-titik spot yang ada sangkutannya itu kita hafal. Oh, sama halnya anggap aja kita ketika misalnya kita jalan di jalan raya, misalnya anggap aja di situ ada lubang pun, ketika misalnya kita udah sering lewat situ pasti udah hafal ya kan. Iya, seperti itu. Pun seperti dengan memancing ya, di spot-spot tertentu, ketika misalnya kita udah hafal spot itu pasti kita tahu di situ, oh ini akan ada kendala nih. Kalau di sini bisa dibilang free dari kendala kan, seperti itu gitu ya. Oke. Kita harus pindah geser-geser, nanti kita ngafalin ke titik-titik itu juga ngabisin waktu juga ya kan. Ngabisin banyak kail juga kan, ya, tapi itu ya sudah risiko pemancing seperti itu. Betul. Jadi itu bukan risiko jadi, lagi. Itu salah satu seninya ya, seni seorang pemancing gitu ya. Itu sudah termasuk ikut ke seninya juga. Jadi misal ada teman kita ngelempar di situ, jangan di situ. Aku kemarin di situ sangkut terus misalnya. Yang terbukti juga dengan yang itu lempar ke situ, bener kan? Nah, agak geser itu. Oke. Terus untuk ini Mas Sengung, apa ya? Untuk umpan sendiri, biasanya Mas Sengung untuk umpan sendiri itu apakah membuat sendiri dengan racikan sendiri, ataukah beli, ataukah emang apa istilahnya, ya cari umpan aja lah, apa adanya lah seperti itu. Itu biasanya seperti apa? Kalau mulai dari yang ini dulu, yang air tawar dulu. Kalau di air tawar, aku biasanya pakai 2 joran ya. Yang satu itu kita emang khususkan untuk mengaplikasikan umpan. Aku biasanya dari dulu itu ya cacing gitu ya? Cacing itu nanti tak pakai yang pemberat itu, tak taruh di situ, nanti dikasih itu kelintingan itu. Nah itu, sambil nunggu itu aku bawa joran lain yang mungkin aku mau ngarahkan yang berbeda lah, itu aku pakai ramuan. Itu bisa ramuan sendiri itu ya. Oke. Kalau ini, saya pernah dengar ya, esen gitu ya. Ada esen itu. Itu sampean juga suka pakai itu? Aku kalau untuk nunggu yang joran satunya yang untuk yang tak pakai cacing itu, aku biasanya juga pakai ramuan itu, saya pakai esen juga. Oh gitu. Karena aku kan biasanya ngarah itu seperti ikan nilem, seperti itu kan, itu biasanya kalau di tempat saya pakai ramuan, nanti dicampur gitu ya, dan gitu. Itu juga pakai ramuan itu masuk seni juga,
menemukan ramuan dengan esen yang pas. Yang pas itu ya. Nah, misal aku pakai ini esennya esen durian hari ini, oh nggak cocok, aku besok ganti. Terus tambahi apa lagi sampai menemukan formula yang pas tepat di disukai situ. sama ikan, karakter ikan di situ gitu ya. Kalau pakai ramuan itu juga seninya ada lagi, mungkin di sini cocok dengan esen durian, mungkin di tempat lain belum tentu. Nah, itu seninya di situ. Jadi bukan karena dapat ikannya, tapi seni kita membuat ramuan bisa oke di spot itu. Di spot itu. Berarti ya apa ya, kalau ibaratnya kalau benar-benar digali secara dalam, memang untuk memancing sendiri memang butuh ilmu juga ya, butuh seni juga ya kan? Iya, nggak asal-asalan seperti kita liburan naruh joran tinggal tiduran, beda. Nggak seperti itu nggak ya seperti itu. Kalau kita mancing itu, kalau yang memang benar-benar mancing, dia menikmati proses dalam memancingnya, bukan liburannya. Bukan liburannya. Tapi ya emang ketika bisa menikmati, ya malah memancing sendiri lebih menarik daripada sekedar liburan gitu ya. Iya, kalau bagi saya seperti itu. Karena itu sebagian dari hobi itu kan yang bisa menikmati yang mempunyai hobinya itu. Yang mempunyai hobi, iya. Betul. Oke. Terus ini Mas, kalau di sungai yang banjir, itu sebenarnya kalau secara teori itu akan lebih banyak ikan atau malah justru lebih sedikit karena dengan situasi kondisi air yang tidak begitu bagus gitu. Nah, sebenarnya. Kalau seperti itu sih, menurut saya ya aku tidak terlalu berpatokan ke banjir atau enggaknya. Yang penting kita tahu kondisi air. Kalau banjir tapi kondisi airnya itu masih layak, ikan itu tidak membuat stres ikan, itu seperti tidak terlalu banyak lumpur. Walaupun itu banjir tapi lumpurnya itu enggak terlalu tereksploitasi ke airnya di situ, itu kemungkinan ikan itu malah minggir di tepian. Di tepian gitu. Iya, nggak mungkin dia itu ada di tengah. Di tengah kan arusnya tinggi ya kan? Dan di situ dia membawa baik ranting atau sampah-sampah, kan ikan akan minggir, dia akan mencari tempat celah yang aman. Aman dari hal-hal yang bisa istilahnya membahayakan si ikan sendiri ya kan? Dan ikan itu tidak terbawa arus. Terbawa arus itu. Dan ikan itu untuk mengamankan diri saat banjir itu dia masih nepi cari tempat-tempat yang aman. Karena kalau dia ngikutin arus, dia akan sampai ke laut. Betul. Oh, gitu. Terus kalau di spot-spot yang sering jenengan ini jenengan gunakan untuk memancing itu, biasanya ikan yang paling banyak di situ apa? Yang paling sering sampean dapatkan di situ? Kalau saya biasanya jenisnya biasa nilem sih, biasanya nilem sama itu yang lumbon lah orang-orang. Lumbon itu semacam kayak belut itu belum? Iya, kayak sidat itu. Ya seperti itulah, tapi ya nggak terlalu besar-besar banget, tapi ya lumayan lah buat hiburan. Iya betul. Kalau sidat sendiri bukannya itu harus malam itu mancingnya? Iya, nggak selalu? Sebenarnya itu nggak siang selalu. Itu nggak masalah? Siang pun saya pernah dapat. Jadi kalau malam emang itu karena misal mencari sidat atau lumbon itu pada nyarinya malam, karena dia itu memang hewan nocturnal, hewan malam ya. Dia banyak, jadi kemungkinan besar dapatnya itu lebih besar di malam hari dibandingkan dengan siang gitu ya? Walaupun siang hari itu bisa dapat. Kenapa siang bisa dapat? Karena dia pas di posisi dia sarangnya. Naruh umpannya itu pas. Pas itu. Terus kalau untuk yang sidat sendiri Mas, sidat kalau biasanya emang sebenarnya kalau kita mau budidayakan sendiri pun itu emang komoditi yang mahal juga ya kan? Iya. Itu bisa diekspor juga dan nilainya emang tinggi ya? Sudah ada toh? Sudah ada ini ya? Sudah ada, tapi itu masih bibitnya diambil dari alam sih. Oh jadi memang bibitnya di alam baru dibesarkan di kolam. Keramba gitu? Keramba sih gitu. Selama ini saya tahu seperti itu, masih tahap seperti itu. Kalau udah ada yang mengembang biakan di kolam itu aku belum pernah dengar sih. Untuk pembibitannya sendiri? Oh, berarti emang yang selama ini yang istilahnya jenengan perhatikan itu memang untuk bibitnya sendiri emang ngambil dari alam, tapi untuk pembesarannya sendiri itu dilakukan di keramba atau di kolam gitu? Iya. Baru kan kemudian ketika udah panen, dagingnya diekspor gitu? Iya, seperti itu kan dia biasa dapatnya dari orang-orang yang nyari-nyari ikan. Nyari ikan itu ya? Gitu kan. Itu nanti di store di situ dan seperti itu. Nah, kalau di dekat-dekat rumah saya seperti itu yang ada ya, dia tak tanya, emang nggak bisa dibiarkan sendiri di
kolam atau selama ini belum bisa. Karena katanya sih itu kalau untuk apa ikan apa tadi? Sidat. Sidat itu biasanya untuk apa dia bertelur sampai dengan menetas itu di air ini ya air, apa campuran laut sama itu payo gitu kan? Payo. Iya kan? Oh berarti alias emang dia nggak cocok ketika dikembangbiakan di air tawar gitu ya? Iya itu kan faktor air juga ngaruh. Ngaruh juga ya? Ngaruh juga kan, dan dia harusnya di arus yang seperti itu, di arus payo, tapi dia ditaruh di kolam kan, namanya air kan pasti berbeda-beda. Betul. Beda punya karakter sendiri. Gitu sendiri. Jadi itu juga mempengaruhi ke siklusnya ikan itu. Kalau tapi dalam pembesaran masih normal saja. Normal saja. Jadi bahkan secara teori pun itu ketika apa anak-anak sidat itu sudah menetas itu biasanya malah ke air tawar ya. Naik ke tawar. Untuk gedenya gitu ya. Untuk gedenya dia nyari makannya di atas. Di atas gitu ya. Makanya juga untuk teman-teman pemancing sendiri itu sering juga dapat ikan sidat yang emang udah grow up, udah tumbuh menjadi ikan yang gede kan gitu ya? Iya, kalau udah gede, tapi ya ada dari sampai gede sampai mana di atas juga ada. Ada juga. Seperti itu kan dia lebih mudah dengan alam itu beradaptasi gitu ya? Adaptasinya lebih mudah dia kan lebih tahan. Kalau besar kan dia bisa naik juga. Iya. Dan itu pun ketika misalnya berada di di tanah yang nggak ada air pun itu bisa tahan lama ya? Masih bisa tahan seperti lama. Ikan gabus itu ya? Iya, seperti ikan gabus. Terus tahan lama lele. Iya. Sapu-sapu itu apalagi itu. Terus ini Mas, kalau untuk yang untuk umpan sendiri, ketika misalnya sampean misalnya dari rumah misalnya udah niat saya pengen nyari ikan ini aja lah sidat itu. Itu biasanya pakai umpan apa itu? Apa umpan racikan sendiri atau umpan dari makanan dia sebagai mata rantainya di alam itu atau gimana? Karena kalau memancing itu kalau untuk berburu satu jenis itu ada sendiri sih yang spesifik penghobi itu ada sendiri. Tapi kalau saya kan mancingnya bukan ke spesifik harus ikan, tapi dapat apapun itu sebagai hiburanku. Memang hobi tadi ya. Jadi itu akan berbeda-beda, namanya satu spot 1A dengan spot yang B itu pasti akan umpannya akan berbeda-beda. Kalau ditanya umpannya apa aja untuk sidat itu banyak banget karena orang punya ciri khas sendiri. Ramuannya biasanya pakai apa, atau dia umpan sidat untuk pakai apa, ada yang pakai belut lah, ada yang pakai cacing juga, ada yang pakai apa kan. Usus juga mungkin. Usus itu kan beda-beda. Jadi itu sebenarnya masuk ke seni mencari umpan yang pas di spot tersebut, kehafal-hafalannya saja. Berarti emang ya itu tadi balik lagi emang pengetahuan kita, pengalaman kita di spot masing-masing spot itu emang itu menentukan ya kan? Yang menentukan pengalaman kita di spot itu, kita jam terbang kita mancing di spot itu yang menentukan juga. Kalau masih kita belum pernah sama sekali, biasanya kita bawa umpan itu macam-macam, nggak cuma satu. Tapi kalau yang sudah sering ke situ dia sudah hafal. Di situ makannya ini ya dia tawanya ini terus. Jenis ikannya apa dari mengetahui jenis ikan kita udah bisa menentukan mau pakai umpan apa kan gitu ya kan. Jadi spot itu juga menentukan itu jam kita ke spot itu sesering apa kita ke situ itu menentukan umpannya. Umpan yang akan kita bawa kan seperti itu ya. Oke. Menarik sekali tentang memancing ini. Gimana? Oke. Terakhir Mas Agung. Tips untuk pemancing yang mungkin seperti saya kan emang sebenarnya kan nggak punya hobi untuk mancing, tapi mungkin dari dari saya sendiri saya punya ketertarikan terhadap mancing. Meskipun juga baru sebatas seneng aja lah, mungkin kan seperti itu, Mbak. Belum menjadikan sebuah hobi. Nah, itu tips dari sampean apa aja untuk para pemula seperti saya gini? Nah, untuk pemula sih, menurut saya satu yang jelas, sebelum berangkat mancing itu kita harus tahu mancing itu butuh kesabaran ekstra. Itu pertama rumus utama itu jangan langsung mengarah dapat ikan atau enggaknya. Tapi saya mancing ke sana pasti dapatkan, itu salah. Salah. Kita mancing ke sana harus dapat ini, itu salah. Kita doa pun bisa doa sekarang misal dapat ikan banyak. Ya wallahu alam ya kan. Wallahu alam kan. Nah, kita harus kalau nggak dapat sekarang, kita harus berdoa lagi. Nah, seperti itu, kita mau mancing kita tidak dapat, jangan putus asa.
besok mancing lagi, karena tujuan mancing itu bukan untuk nyari ikan, tapi untuk menyalurkan hobi. Menyalurkan tadi. hobi. Jadi dan hobi itu yang bisa menikmati kalau dia sudah tahu ritmenya hobi tersebut. Jadi bukan hobi karena ikut-ikutan. Bukan karena ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutannya belum bisa dibilang hobi ya kan. Apalagi kalau tren-trenan kan. Nah, itu nanti sudah nggak ngetren dia ikut hobinya juga, hilang juga. Nanti dia akan berganti hobi. Iya. Nah, apa? Tips selanjutnya satu emang nggak boleh berharap mancing di situ pasti dapat ikan ya toh. Emang harus sabar ya kan. Itu. Yang tipe kedua ya paling nggak kalau untuk awalan itu jangan terlalu untuk peralatan ya. Yang standar aja lah, jangan memakan. Banyak sekarang yang iklan-iklan alat-alat mancing yang harganya mahal-mahal gitu ya. Ini sudah kuat, ini bagus. Nah, untuk apa kita menyiapkan itu yang biasa-biasa dulu, karena kita kan belum tahu namanya orang apakah itu akan menjadi hobi yang everlasting tahan lama atau enggak ya kan. Kan itu nanti diuji di kesabaran itu. Betul. Jadi enggak kalau udah beli yang mahal ternyata dia berangkat 2-3 kali dia udah bosan. Nah, nanti mau dikemanakan masuk mau dijual lagi. Iya, betul. Ya ada sih yang dijual lagi, tapi kan itu nanti sudah harganya sudah beda. Udah pasti udah turun banyak. Turun. Nah, mendingan pakai yang biasa aja, bosan disimpan, besok pengen lagi dipakai. Dipakai lagi ya. Oke, Mas Agung, menarik sekali pembicaraan. Mungkin juga nanti di kesempatan berikutnya, di video berikutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi juga, termasuk nanti berbagi pengalaman sharing tentang memancing dari sampean ke para pemirsa Raceto. Mungkin juga nanti akan ada tips-tips khusus untuk para pemula yang akan kita kupas lebih dalam lagi. Tapi kan emang satu lagi ya. Gimana? Yang namanya mancing itu setiap orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri ya kan? Dan punya trik-trik sendiri-sendiri. Jadi kalau dibukukan itu pasti akan banyak banget ilmu. Tebal banget gitu ya. Tebal banget, soalnya setiap orang punya teori sendiri, punya pengalaman sendiri. Nah, dan bahkan satu teori sekalipun itu butuh waktu yang tidak sebentar ya kan? Iya. Gitu. Salah satu contoh misalnya untuk menentukan formulasi untuk membuat umpan gitu, itu juga enggak hanya 1-2 hari kita udah bisa menentukan itu ya. Dan itu butuh biaya juga. Butuh biaya juga, biaya dan waktu ya pasti ya kan. Dan waktu. Oke, siap. Oke. Pemirsa, karena emang waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin akan kita sambung lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.